Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Eh, saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupannya pada hari ini dan seterusnya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, hari ini adalah tanggal 2 Maret 2022, di mana kita sebagai karyawan baik swasta maupun eh, pegawai negeri mempunyai satu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum tanggal 31 Maret 2022, yaitu pelaporan SPT tahunan untuk kita sebagai karyawan. Kita diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan atas penghasilan yang sudah kita terima dari suatu instansi ataupun kantor seperti itu. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial mengenai cara pelaporan SPT tahunan khususnya untuk Anda yang berprofesi sebagai PNS atau pegawai negeri sipil atau yang saat ini biasa disebut juga ASN, seperti itu ya. Ya, baik teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang teman-teman harus siapkan sebelum teman-teman sekalian masuk ke dalam e-filing atau DJP seperti itu untuk melaporkan SPT tahunannya, yaitu yang perlu yang teman-teman siapkan adalah yang pertama bukti potong seperti ini. Karena teman-teman adalah PNS atau ASN, maka formulir yang kita dapatkan biasanya di 1721A2 seperti itu. Nah, jadi perbedaannya dengan pegawai swasta adalah formulir yang diberikan atau bukti potong berupa formulir 1721A1 untuk pegawai swasta seperti itu. Dan di sini saya sudah mendapatkan untuk bukti potong yang akan kita laporkan. Di sini ada dua bukti potong, di mana yang pertama adalah bukti potong untuk penghasilan atas gaji yang kita terima setiap bulan dan sifatnya tidak final. Nah, di sini ada penghasilan, kemudian di sini juga tertera lengkap semuanya, ada dari nama instansinya, kemudian nama karyawannya, kemudian NIP-nya, nomor induk pegawai, dan seterusnya. Kemudian juga ada status, dan kebetulan pada contoh kali ini adalah statusnya perempuan otomatis status adalah tidak kawin seperti itu atau tidak menikah, dan di sini ada jenis penghasilan yang didapatkan oleh si karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk karyawan PNS itu biasanya ada tunjangan, dan tunjangan itu masuk ke dalam kategori penghasilan final. Jadi di sini ada bukti pemotongan PPh pasal 21 atau final seperti itu ya. Biasanya ini kayak semacam tunjangan kinerja seperti itu, dan di dalam bukti pemotongan ini disebut honor dan imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, anggota TNI, atau Polri dan pensiunan. Di sini jumlah penghasilan bruto untuk finalnya Rp57.290.605, tarifnya 5%, kemudian PPh yang dipotong Rp2.865.373. Nah, baik teman-teman sekalian, itu saya sudah mendapatkan dua bukti potong, yaitu bukti potong PPh final dan tidak final untuk pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan lagi adalah emailnya. Email, teman-teman jangan sampai lupa. Email disiapkan sehingga nanti begitu ada notifikasi yang dikirim kita bisa langsung melakukan pengecekan emailnya dan melakukan atau memasukkan kode notifikasi yang sudah dikirim. Baik teman-teman sekalian, sebelum lanjut, saya mohon dukungan demi perkembangan channel ini. Mohon untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke dalam DJP online-nya. Nah, seperti ini, DJP online. Yang pertama kita masukkan adalah
NPWP. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini ada captcha, kita masukkan captchanya. Kemudian klik login. Teman-teman juga harus pastikan bahwa untuk koneksi internetnya stabil seperti itu. Nah, ini teman-teman kita sudah masuk ke dalam halaman untuk pelaporan. Di sini teman-teman bisa lihat menu arsip SPT, buat SPT, kemudian ada daftar SPT, kemudian ada bantuan. Kita fokus di menu buat SPT. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabnya adalah tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Di sini kebetulan si ibu ini memang perpajakannya terpisah karena mereka masing-masing memiliki NPWP yang berbeda, sehingga di sini adalah jawabannya ya. Nah, Anda dapat menggunakan formulir 177S. Pilihlah form yang akan digunakan. Di sini ada 3. Di pertama dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT. Kita pilih dengan bentuk formulir. Kemudian di sini SPT 1770S dengan formulir, klik saja. Ya, kita langsung masuk ke dalam formulir di mana kita harus mengisi yang pertama tahun pajak 2021, status SPT-nya normal, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini ada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Itu yang tadi bukti potong yang sudah kita dapatkan dari penghasilan yang bersifat finalnya, maka di sini klik tambah. Nah, di sini sumber jenis. Jadi bagian A ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Sumber atau jenis penghasilan, di sini teman-teman bisa klik untuk memilih. Di sini ada yang pertama bunga deposito, kemudian bunga diskonto, penjualan saham, hadiah, pesangon, honorarium. Nah, ini dia. Tadi penghasilannya adalah berbentuk honorarium atas beban APBD atau APBN. Kita klik saja. Oke, kita masukkan penghasilan brutonya tadi. Kita lihat penghasilan brutonya tadi adalah di sini kita masukkan penghasilan brutonya yaitu sebesar 57290.605. Kemudian PPh terutangnya, kita lihat di bagian paling kanan di bukti potongnya, PPh terutangnya 2.865.373. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Oke. Nah, di sini untuk bukti potong PPh finalnya atau penghasilan yang bersifat finalnya sudah terinput dan sudah tersimpan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke lanjut ke daftar harta. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, bisa menambahkan harta jika memang ada penambahan harta pada tahun ini. Tetapi jika tidak ada, maka teman-teman bisa lihat pada harta pada SPT tahun lalu. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada uang tunai. Kebetulan dalam kasus ini uang tunainya masih sama. Kemudian juga di sini ada motor Honda Beat 2016, harga tahun lalu 12 juta. Ternyata tahun ini ada penyusutan lagi sehingga nilainya berubah. Maka di sini kita langsung saja klik ubah. Dirubah jadi angka yang sesuai, misalnya 7 juta. Kita masukkan angka 7 jutanya, kemudian di sini klik simpan. Oke, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah. Di sini ada lanjut ke daftar utang. Oke, di sini kalau memang ada penambahan hutang, maka silahkan klik tambah. Tapi coba kita cek untuk utang pada SPT tahun lalu.
Nah, ternyata tidak ada. Daftar hutang tahun sebelumnya tidak ditemukan. Nah, berarti si ibu ini memang tidak memiliki hutang, seperti itu. Selanjutnya lanjut ke daftar tanggungan. Klik saja, seperti itu. Oke, jika memang ada tanggungan pada tahun ini, klik tambah. Kemudian, tanggungan pada SPT tahun lalu, kita lihat. Nah, tidak ada juga ternyata. Oke, selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu klik saja selanjutnya. Nah, di sini ada lampiran 1 halaman ketiga dari 5. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini tidak ada. Teman-teman bisa lanjut ke B. Oke, di sini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalnya seperti bantuan, warisan, bagian laba, beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak dan sejenisnya ini tidak ada. Kemudian kita lanjut ke bukti potong. Baik, ya, di bukti potong ini adalah bukti potong atas penghasilan yang bersifat tidak final atau PPh 21 selain honorarium yang tadi kita sudah masukkan. Nah, di sini bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Teman-teman bisa klik tambah. Oke, kita masukkan bukti potong yang tidak final. Ini tadi ada di bagian atas. Teman-teman bisa lihat di sini jenis pajak masukkan PPh 21, kemudian NPWP pemotong kita masukkan yang bagian ini. Ini Balai Besar Penelitian bla 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 itu ya. Oke, kita masukkan. Nah, ini biasanya nanti terisi otomatis. Nah, benar. Balai Besar Penelitian Veteriner. Kemudian di sini nomor bukti potong kita lihat apakah ada. Tidak ada. Karena tidak ada maka kita kosongkan saja dengan mengetikkan 0000 seperti itu. Kemudian kita lihat tanggal. Tanggalnya di sini tanggal 20 Januari 2022. Oke. Januari 20 Januari tanggal bukti potongnya. Selanjutnya PPh yang sudah dipotong adalah sebesar, teman-teman bisa lihat bagian paling bawah, yaitu penghasilan PPh terutangnya di sana. Teman-teman bisa pindahkan ke sini. Oke, jika sudah maka klik simpan. Nah, di sini untuk bukti potong yang tidak finalnya sudah tersimpan, maka kita ke langkah selanjutnya. Klik saja seperti itu. Nah, di sini untuk melengkapi identitas, status perkawinan otomatis tidak kawin karena statusnya adalah perempuan. Kemudian lanjut ke A. Nah, di sini ada penghasilan neto. Kita masukkan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat kembali di bukti potong yang tidak final tadi. Di sini ada penghasilan neto. Kita masukkan saja penghasilan netonya. Oke. Penghasilan neto kita sudah masukkan, penghasilan neto dari luar negeri tidak ada, kemudian juga zakat sumbangan keagamaan juga tidak ada, sehingga di sini jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, ini totalnya segini ya, 70 juta sekian, maka kita lanjut ke B. Nah, PPh terutang. Lanjut ke B, di sini teman-teman bagian B penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak. Di sini karena statusnya tidak kawin maka klik TK. Di sini tidak ada tanggungan maka klik 0. Nah, di sini otomatis terisi jumlah PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Kita lanjut, setelah itu kita lanjut ke bagian C. PPh terutang. Sudah terisi secara otomatis karena tadi kita sudah masukkan bukti potongnya.
langkah selanjutnya adalah lanjut ke bagian D. Nah, di sini kredit pajak sudah ada, terisi otomatis tadi ya, PPA yang dipotong atau dipungut pihak lain, atau ditanggung pemerintah, dan atau kredit pajak luar negeri, dan atau terutang di luar negeri. Jadi sebesar bukti potong yang sudah kita input tadi. Oke, selanjutnya kita klik lanjut ke bagian E. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagian E, PPh kurang atau lebih bayar, otomatis di sini nihil karena penghasilan yang sudah kita terima adalah sudah dipotong sebesar dengan bukti potong yang sudah kita terima, yang sudah kita input tadi, sehingga statusnya adalah nihil. Baik, kita lanjut ke F. Angsuran tidak ada. Kemudian kita lanjut ke pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Oke, langsung centang setuju. Di sini kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasan dari apa yang sudah kita isi tadi. Jenis formulirnya 1770S, tahun pajaknya 2021, pembetulannya 0, status SPT nihil, jumlahnya 0, catatannya lengkap. Oke, sekarang kita ambil kode verifikasi, klik di sini. Oke, pilih media pengiriman kode verifikasi. Oke ya, kita masukkan emailnya. Itu selanjutnya kita klik OK. Oke, sukses, token telah dikirim ke email Anda. Nah, kita selanjutnya cek email seperti itu. Kita cek emailnya. Sekali lagi dipastikan bahwa untuk koneksi internetnya stabil sehingga tidak ada kendala yang akan kita hadapi seperti itu. Oke. Kita cek emailnya. Nah, ini dia kode verifikasinya. Klik saja. Kemudian kita copy, kita blok, kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke dalam ISPT di sini. Di sini ada masukkan kode verifikasi. Kita copy paste saja. Langsung. Sorry. Oke. Nah, kita masukkan di sini, masukkan kode verifikasi. Oke. Setelah itu kita klik kirim SPT. Siap. Dengan demikian, maka teman-teman sekalian sudah selesai melakukan pelaporan SPT untuk penghasilan tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini berguna dan terima kasih. Mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.